Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qallallahu ta'ala fi ayatil ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menghadiri satu majelis yang mulia, satu majelis yang agung, yaitu majelisul ilm. Kemudian salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Kemudian melalui majlis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majlis yang kita hadiri, majlis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini semakin menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah, atau semakin menambah keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan sekali lagi bahwa di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas kaitannya tentang ciri-ciri ahli surga, ya. Kemarin kaitannya tentang ciri-ciri ahli jannah itu semakin bertambah kedudukannya, semakin dia itu peduli dengan lingkungannya. Selanjutnya ikhwani fiddin arsadakumullah, kajian kita pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji kaitannya tentang sebaik-baik amal ibadah itu adalah istiqomah. Saya ulangi ya, bahwa sebaik-baik amal ibadah adalah istiqomah. Ikhwani fiddin arsadakumullah, yang perlu kita ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya hingga akhir hayat. Artinya tidak ada istilah kita berhenti ibadah, tidak ada istilah kita meninggalkan ibadah kalau tidak ada alasan tertentu kecuali kematian telah mendatangi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 99, dinyatakan di sana wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yang artinya wa'bud rabbaka, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, taat tunduklah kamu kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, hingga al yakin mendatangimu atau ajal mendatangimu. Ikhwani fiddin arsadakumullah, kaitannya dengan ayat ini
Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan ajal, waktu akhir untuk amal seseorang selain kematian. Sekali lagi, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan sesungguhnya Allah tidak menjadikan ajal akhir seseorang itu beribadah kepadanya kecuali kematian. Artinya, ikhwani fillah arsadakumullah, maka berdasarkan ayat ini dan pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri ini, kemudian Imam Ibnu Katsir mengingatkan kepada kita bahwa dari makna ayat ini disimpulkan bahwa ibadah seperti sholat ataupun yang lainnya diwajibkan kepada kita selama kita hidup di dunia ini dan dalam keadaan sehat dan normal. Jadi sekali lagi, kita punya kewajiban melaksanakan ibadah seperti sholat selama kita ini sehat dan normal, maka itu senantiasa ada di pundak kita. Tidak ada alasan, karena kita telah mencapai derajat hakikat kalau dalam ilmu thariqat, ya, kemudian orang itu bebas beribadah atau tidak punya kewajiban beribadah. Bahkan Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mengaku telah mencapai derajat hakikat lalu dia tidak melaksanakan syariat, atau barang siapa yang mengaku telah sampai kepada derajat hakikat lalu boleh meninggalkan syariat, maka orang itu telah kafir. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, selama akal kita sehat, selama kita ini normal, dalam kondisi seperti apapun kita tetap diperintahkan beribadah kepadanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dinyatakan di sana, sil qaiman fa illam tastati fa qaidan fa illam tastati fa alayya bijambin. Yang artinya, salatlah sambil berdiri. Jadi ketika kita sehat diperintahkan sholat dengan berdiri, dan jika kamu tidak mampu berdiri maka sholatlah dengan duduk, dan jika kamu tidak mampu sholat dengan duduk maka sholatlah dengan berbaring pada lambungmu. Maka ikhwani fiddin arsadakumullah, dari keterangan ini dapat dijadikan dalil ya tadi ya yang memvonis pendapat sebagian orang-orang ateis yang mengatakan bahwa bila seseorang itu telah sampai tingkat makrifat maka dia tidak perlu melaksanakan syariat. Ya, ini kita ingatkan, padahal Imam Ibnu Taimiyah mengingatkan kepada kita bahwa hakikat yang dinamakan hakikat itu adalah melaksanakan syariat. Ya, jadi kita ingatkan seperti itu. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, karena perintah beribadah kepada Allah itu hingga akhir hayat kita, lalu bagaimanakah suatu ibadah itu dikatakan baik, suatu ibadah itu dikatakan afdal? Karena kebanyakan kita beribadah itu istilahnya adalah kalau bahasa Jawa itu adalah obor-obor blarak. Apa itu, Pak? Iya, jadi kita ini ya kalau pas semangatnya sesaat pane blarak entek bar kuwi mati. Begitu ya, jadi ya. Ya, atau juga sama, kita kelihatan semangat ibadah itu kalau datang bulan Ramadan. Kalau Ramadan entek rampung ibadahi, maka ada istilahnya Ramadhaniun. Ya, generasi Ramadan. Kalau Ramadan itu ibadahnya dengan sungguh-sungguh, selesai Ramadan kemudian dia selesai meninggalkan ibadah yang selama ini ia lakukan dengan tekun. Ya.
Ini ikhwani fillah arsadakumullah, maka ini satu bentuk amal ibadah yang kurang bagus. Makanya ikhwani fillah arsadakumullah, maka di sini kita akan melihat bagaimanakah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di sana Alqamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin mengenai amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain beliau bertanya, apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Ya, jadi Alqamah pernah tanya, ya Ibunda Aisyah, apakah Rasulullah itu mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Kayak kita ini. Jadi kalau bulan Ramadan kan semangat sekali untuk mengkhatamkan Quran. Kalau bulan Ramadan semangat sekali untuk Qiyamul Lail Ramadan, ya, semangat sekali untuk sedekah dan yang lain-lain. Tapi setelah selesai Ramadan kemudian itu kita tinggalkan. Maka ketika Ibunda Aisyah ditanya seperti itu, beliau mengatakan, la kana amaluhu dimatan wa ayyukum yastati umakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati, yang artinya beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Saya ingatkan ya, jadi beliau itu biasa-biasa saja. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu atau ajek, gitu ya, jadi ajek itu seperti itu. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau Sallallahu alaihi wasallam lakukan. Artinya apa? Sesungguhnya ibadahnya Rasul itu biasa-biasa saja, ya, yang setiap orang bisa melakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, ya, kaitan dengan amal ibadah yang paling afdol itu adalah dimatun, ajek atau istiqomah. Maka perlu kita ketahui bahwa tanda diterimanya suatu amal ibadah yaitu apabila amalan tersebut mampu membuahkan amalan-amalan selanjutnya. Saya ulangi, suatu amal ibadah itu diterima oleh Allah, itu adalah buah dari amal itu melahirkan amal-amal ibadah yang lainnya. Jangan sampai setelah kita melakukan amal ibadah kemudian yang lainnya itu mereteli. Betul, Pak? Karena kalau biasanya kalau habis Ramadan itu kan satu persatu amal ibadah yang kita kerjakan kan suwe-suwe ya mereteli satu-satu, begitu ya. Tapi dikatakan bahwa satu amal ibadah itu dikatakan diterima bila amal ibadah itu mampu melahirkan, membuahkan amal-amal ibadah yang lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang ulama salaf, dia mengatakan min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati sayyi'atu ba'daha, yang artinya di antara balasan kebaikan adalah lahirlah kebaikan-kebaikan selanjutnya, ya, muncul. Jadi setelah kita melakukan suatu amal ibadah kemudian tumbuh kita melakukan amal-amal ibadah yang lainnya, itu tanda satu amal ibadah diterima oleh Allah. Dan di antara balasan kejelekan adalah lahir kejelekan-kejelekan yang lainnya. Saya ulangi ya, jadi kalau orang itu melakukan dosa, mesti setelah dia itu akan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Ini yang perlu kita waspadai. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, kaitannya dengan persoalan ini Ibnu Rajab menjelaskan bahwa, ya, dengan membawakan perkataan salaf yang lainnya bahwa balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Artinya barang siapa yang melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan kebaikan-kebaikan selanjutnya, atau lahir amal-amal ibadah yang lainnya, ini berarti tanda ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi kalau dia itu hanya puas dengan itu, hati-hati ini ya, hati-hati. Ini berarti dia tidak meningkat baik. Ya, maka
di sini pentingnya melakukan suatu amal ibadah secara kontinu walaupun sederhana. Jadi kita ingatkan sekali lagi, jadi bahasanya kita beribadah itu nggak usah langsung ngoyo. Ya, jadi dalam beribadah itu nggak perlu ngoyo, tetapi bagaimana ibadah itu kita pertahankan betul, kita lestarikan betul, sebagaimana apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dinyatakan di sana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Ahabbul a'mal, satu amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adwamuha, amalan-amalan itu yang kontinu walaupun itu sedikit. Ya. Jadi ini ikhwani fillah arsadakumullah. Begitu juga Aisyah pun ketika melakukan suatu amal ibadah, beliau selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Jadi ikhwani fillah arsadakumullah mengingatkan kepada kita, jadi bagaimana kita berusaha kalau perlu itu punya amalan-amalan andalan sederhana yang itu kita pelihara terus-menerus. Saya ulangi ya, jadi kalau bisa setiap kita ini punya satu amal ibadah sederhana yang itu kita lestarikan, yang itu kita jadikan amalan andalan. Jadi nggak usah ngibadah itu ibaratnya ngoyo, habis itu bar itu ya bar. Ya, karena apa? Biasanya kalau wong Jawa ki pas lagi duwe karep ku ngibadahi tenanan. Sehingga apa? Bahasanya kita ini beribadah hanya karena kepengen mendapat karomah. Hajate ben keturutan. Makanya Imam Jurjani mengingatkan kepada kita, ya, jadi jangan sampai kita beribadah itu karena kepengen ini dan itu. Ya, kepengen hajat kita keturutan sehingga kita ini merutinkan itu. Sehingga ketika hajat kita wis keturutan, bar itu wis bar. Ya kayak Ramadan itu, karena ada Lailatul Qadar, kemudian kita ngibadahi. Iya, ya kalau perlu itu masya Allah, ya. Jadi kita ini ya punya target. Tapi setelah bar Ramadan renek Lailatul Qadar, ya bar lah, jangan. Kita tidak seperti itu. Makanya Imam Jurjani mengingatkan kepada kita, kun taliban istiqomatan la taliban karomatan. Fa inna nafsaka yuhibbul karamah wa rabbuka yatlubu minkal istiqomah. Jadi mengingatkan kepada itu loh ya. Jadi dalam beribadah apa itu? Kun taliban istiqomatan. Jadilah kamu orang-orang yang beribadah dengan istiqomah. La taliban karomatan. Jangan kamu beribadah hanya kepingin mendapatkan karomah. Kenapa? Karena hampir mayoritas orang itu beribadah ben entuk karomah Lailatul Qadar, ya. Wa inna nafsaka yatlubul karomah. Setiap orang menginginkan dia itu dapat karomah. Jadi masya Allah kita kan selalu berandai-andai, wah dah koyok ngopo senenge kalau saya itu bisa koyok para wali-wali itu, kan begitu, okay? Bahasan itu bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, ya iso sholat Jumat neng Mekah, karena seperti itu, walaupun kadang dibohongin, ya. Itu sehingga kadang-kadang melakukan berbagai macam ritual-ritual ibadah yang berlebih-lebihan. Padahal di sini warabbuka yatlubu minkal istiqomah. Padahal Tuhanmu menuntut kamu bagaimana kamu bisa ibadah dengan istiqomah. Makanya kaitan dengan pentingnya istiqomah ini, sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinyatakan di sana, ya ayyuhan nas alaikum minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamillu hatta
hatta tamillu wa inna ahabbul a'mali ilallahi ma duwima alaihi wa in qala. Ya, yang artinya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum minal a'mal, hendaklah kamu itu mengerjakan amal ibadah matutikun, sesuai dengan kemampuanmu. Ya, pokoknya sesuai dengan kemampuan kita, kemudian itu kita lestarikan. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan memberi pahala kepada kamu sampai kamu bosan leh ngibadah. Hati-hati lo ya. Kalau wong iki panik bosan ngibadah sebar itu. Jadi ya, innallaha fa innallaha yamilu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan memberi pahala kepada kamu sampai kalian merasa bosan. Ini hati-hati. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, ajek walaupun sedikit. Makanya dulu pernah saya ceritakan, Masya Allah, jadi kalau kita melihat kayak Rasul, kalau Rasul itu sudah melakukan satu amal ibadah, itu mesti setelah itu dilestarikan. Kayak dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan sholat sunnah ba'da duhur, yang itu kemudian dikodok habis asar. Maka setelah itu setiap kali habis asar dan setiap kali beliau itu mampir di istri Rasulullah mesti melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Padahal yang pertama itu mengkodok sholat sunnah habis duhur. Itu awal pertama. Tapi karena itu dikejar gitu, kemudian apa? Beliau setiap kali habis sholat asar, ya, dan mampir di rumah istri beliau mesti mengerjakan sholat sunnah ba'da asar 2 rakaat, ya, dengan syarat bahwa matahari itu belum menguning, dan yang kedua tidak dikerjakan di depan khalayak ramai. Jadi begitu ya, boleh sholat sunnah habis asar. Tapi kalau sudah dikerjakan di khalayak rame, padahal masyarakat mengetahui tidak ada sholat sunnah habis asar, maka itu menimbulkan fitnah. Sebagaimana dulu pernah diceritakan, ada salah seorang sahabat yang habis sholat asar, kemudian ya habis sholat kemudian beliau berdiri mengerjakan sholat sunnah, dan itu disaksikan oleh sahabat yang lain, sehingga menimbulkan kegaduhan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, kalau yang mengerjakan sholat sunnah habis asar itu bukan si fulan itu, konco si podo-podo sahabate, sungguh orang itu tak, ya, kalau bahasanya itu tak keplak gitu loh itu. Kenapa? Menimbulkan fitnah. Gitu ya, menimbulkan fitnah. Iya. Ini kaitannya dengan tadi. Jadi ibadah yang paling afdol itu adalah istiqomah. Ya. Maka di sisi yang lain beliau pun melarang memutuskan amalan dan meninggalkan begitu saja. Jadi artinya apa ya kalau kita ini, makanya yang memang paling sulit itu melestarikan amal ibadah, Pak. Yang paling melestarikan amal ibadah. Makanya kita ingatkan sekali lagi, bahasanya kalau kita mengerjakan satu amal ibadah itu ojo langsung sak regadakan. Sak regadakan pripun? Sekali ngerjakan langsung jumlahnya banyak, sehingga apa? Berarti itu barbar. Tapi bagaimana kita pelan-pelan, satu kalau sudah istiqomah tambah lagi, tambah lagi. Ya, karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan salah seorang sahabatnya dengan menyatakan, ya Abdullah atau ya Abdullah, la takun misla fulan, karena yakumul lailu fataroka qiyamal laili. Ya, apa katanya? Ya, katanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hai kaum muslimin, jangan kamu seperti fulan. Maksudnya piye? Suatu saat pernah mengerjakan sholat malam, bar kui terus kui ditinggalke, begitu ya.
fataraka qiyamul lail. Nah, ini mengingatkan kepada kita. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, di sini para salaf pun mencontohkan dalam beramal agar bisa dikontinyukan. Makanya dulu pernah saya ingatkan, Masya Allah, bagaimana istiqomahnya Syekh Sa'id bin Musayyib, sampai beliau menyatakan ya bahwa saya sudah terbiasa di selama 40 tahun tidaklah masjid dikumandangkan azan kecuali saya wis neng masjid. Berarti itu perkara apa loh Pak ya? Jadi sadurunge adzan wis neng masjid itu bukan perkara yang ringan, itu abot itu. Iya, jadi sadurunge adzan wis neng masjid. Ya, sebagaimana Ibnu Abi Hatim mengatakan tidaklah masjid dikumandangkan adzan selama ini kecuali saya sudah siap dengan peralatan sholat yang mau saya bawa ke masjid. Beda dengan kita. Kalau kita ini ya biasanya toto ke masjid ya krungu adzan. Padahal jangan-jangan ini saat dulu krungu adzan itu wis leren, tapi biasanya kita ini baru tergerak ke masjid pane wis krungu adzan. Enggak tanpa wis rera krungu adzan lagi sapa ya ora. Lagi kita itu neng masjid ternyata renek wong adzan kan begitu guys. Jadi kita berbeda dengan para salaf. Ya, itu begitu Masya Allah. Beliau itu semangatnya istiqomah dalam beribadah. Begitu juga Syekh Sa'id bin Musayyib juga pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan juga bahwa kurang lebih 60 tahun biasa beliau itu mengerjakan sholat subuh dengan wudunya dalam sholat isya. Berarti selama 60 tahun itu berarti bengi itu ora digunakake kanggo tidur gitu ya. Begitu 60 tahun. Oh ya, terus beribadah dan beribadah terus. Ya, selama 60 tahun. Itu begitu. Ya, jadi Masya Allah ya. Jadi istiqomah dalam beribadah. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, maka dari sini kita ingatkan pernyataan-pernyataan para salaf sebagai menyatakan Al-Qasim bin Muhammad mengatakan bahwa Aisyah ketika melakukan suatu amalan ibadah, beliau selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Atau juga Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinkanlah dalam beramal, rutinkanlah dalam beramal. Apa itu? Istiqomahlah kamu dalam beramal. Ya, kayak kita baca Al-Quran, kita ini kadang nggak bisa istiqomah. Iya. Jadi kalau kadang-kadang kalau pas lagi semangat sak juz, iya, sekali duduk, tapi bar kuwi berapa hari ra maca Qur'ane. Iya. Jadi makanya kita kalau bisa istiqomah, mungkin setiap kali habis maghrib atau habis subuh, walaupun hanya sak lembar, kalau rutin Masya Allah, itu yang kalau kita adalah yang mengangkat derajat kita. Ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematian. Begitu juga ikhwani fillah arsadakumullah, kaitannya juga pentingnya istiqomah dalam beramal. Imam Al-Hasan Al-Basri mengingatkan kita juga, jika syaitan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Jadi ketika kita ini istiqomah, iso kontinu, setan itu akan jauh dari kita. Jadi kalau kita itu melakukan satu amal ibadah, bar kuwi ditinggalke, maka setan itu semangat untuk menggoda kita. Makanya Masya Allah ya, ternyata istiqomah itu perkara yang berat. Makanya sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dinyatakan di sana walikulli amalin sirratun walikulli sirratin fatratun faman yaku fatratuhu ila sunnati faqadih tada wa man yaku ila ghairi dalika faqad dolla. Nah ini hati-hati. Apa itu?
walikulli amalin sirratun. Setiap amal itu punya masa semangatnya. Tolong ya. Setiap amal itu punya masa semangat. Kayak pas awal Ramadan itu biasanya, jadi kalau awal Ramadan itu semangat-semangatnya paling kowe wis 10 rono wis mulai turun. Begitu ya. Likulli amalin siratun. Setiap amal itu punya masa semangatnya. Dan setiap masa semangat itu pasti ada masa ngelukru. Masa orang itu ya turun semangatnya, fatratin, futur. Maka barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqadih tada, masya Allah, maka orang itu berarti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun barang siapa yang ya masa malasnya itu keluar dari itu, ya, lali kabeh bahkan lali sholate, maka sungguh orang itu telah tersesat. Ya, jadi ini kita ingatkan kita ya. Jadi ini ikhwan fillah arsadakumullah, ini kaitannya tentang pentingnya kita menjaga satu amal ibadah. Makanya tolong. Jadi kita ingatkan dalam beribadah itu tidak perlu berat-beratan, tetapi bagaimana kita istiqomahkan. Ya, dulu pernah saya ceritakan ya, masya Allah, fadilah istiqomah itu luar biasa. Ya, jadi dulu pernah saya ceritakan ya, kita punya murid ngaji itu seorang dokter itu mungkin kalau hari ini mungkin sudah 60 tahun sampai sekarang itu tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kemis. Ya. Jadi mulai jadi dokter sampai sekarang sampai pensiun itu tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kemis, puasa terus setiap Senin Kemis walaupun dalam kondisi apapun beliau menjaga itu. Ya. Kemudian yang kedua, beliau senantiasa menjaga sholat malam terus, menjaga terus. Maka fadilah daripada keistiqomahan ini masya Allah ya. Jadi Allah jadikan putra-putranya itu adalah anak-anaknya yang sukses. Maka suatu saat pernah saya sampaikan ketika pembahasan istiqomah ini, dia menyatakan kalau jenengan Pak Dokter hari ini bahasannya tinggal memetik hasil ya ibadah jenengan. Makanya apa? Ketika putra-putra jenengan itu jadi spesialis semuanya, itu karena apa? Buah jenengan beribadah dengan istiqomah. Kalau kita ini lagi latihan istiqomah, mulane urung berhasil ya. Jadi beliau punya putra-putra itu masuk spesialis semuanya, itu dapat beasiswa semuanya, dan tanpa ya orang tuanya itu mengantarkan, anaknya sudah mendaftar sendiri, dan ya rata-rata ya tadi dapat beasiswa. Karena apa? Ya diantaranya adalah buah keistiqomahan orang tuanya ketika beribadah. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, maka ini mengingatkan kepada kita pentingnya kita ini menjaga keistiqomahan tadi. Makanya dikatakan di sini, apakah kontinuitas itu perlu dalam setiap amal? Maka di situ ya, apakah istiqomah itu perlu? Maka kita ingatkan sekali lagi bahwa istiqomah dalam satu amal ibadah itu sangat penting. Sekali lagi bahwa istiqomah dalam satu amal ibadah itu sangat penting. Seperti apa? Ya umpamanya ya. Jadi ada satu amal-amal ibadah itu perlu kita istiqomahkan, ya. Itu perlu kita istiqomahkan. Contohnya umpamanya ya, kita mengistiqomahkan kalau tiap bulan itu ada namanya ayyamul awabid, ya, hari hari-hari pas bulan itu terang, 13, 14, 15, itu kan memang kita disunahkan. Ataupun juga kita mengistiqomahkan diri untuk puasa Senin Kemis, ya. Atau kita diperintahkan untuk mengistiqomahkan sholat-sholat sunnah qobliyah subuh, ya, sholat sunnah fajar. Atau kita diperintahkan untuk mengistiqomahkan sholat tahajud, ya. Artinya apa? Kaitannya dengan ibadah-ibadah ini
walaupun beliau itu dalam safar, itu pun tetap beliau kerjakan. Kita diingatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu safar, yang pada saat itu ya karena sudah kecapean, yang suruh jaga itu Bilal. Ternyata apa? Ya, ketika Bilal itu suruh jaga roda, ternyata beliau juga ketiduran, sehingga menyebabkan Rasul dan para sahabat itu tanginya kawanen. Jadi wis srengenge ngene jedul, itu sudah jedul, itu dan jedul. Akhirnya apa? Karena semuanya itu telat. Akhirnya apa? Tetap Rasul perintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan. Kemudian Rasul sambil menunggu yang lainnya itu selesai wudu, beliau tetap mengerjakan sholat tahajud. Nunggu sholat tahajud, kemudian sholat sunnah fajar, baru setelah itu dikomati ngerjakan sholat subuh. Ya, ini walaupun dalam kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ya mengerjakan walaupun sholat subuhnya sudah kesiangan. Itu tingkat Rasul ya, tingkat Rasul aja ya kadang-kadang sholatnya juga kesiangan. Begitu juga ikhwani fiddin arsadakumullah, begitu juga beliau pun juga sama ketika karena beliau sudah merutinkan qiyamul lail, maka ketika beliau itu kehilangan qiyamul lail, maka beliau mengqadoknya di siang harinya sebelum masuk waktu sholat duhur. Jadi ini pentingnya, ya ini mengingatkan kepada kita ketika kita ini sudah merutinkan satu amal ibadah, kemudian itu tertinggal supaya kita qadok, ya supaya kita qadok walaupun itu sunnah. Ya. Kemudian juga ikhwani fiddin arsadakumullah ya dinyatakan di sana. Kemudian yang kedua, ada amalan yang dirutinkan ketika mukim, tidak bepergian, bukan ketika safar. Tadi dikatakan walaupun safar itu beliau tetap mengerjakannya. Ya, tadi kayak qiyamul lail, ya, puasa awabid, walaupun itu beliau safar, tetap beliau mengerjakannya. Kemudian yang kedua juga ada amalan-amalan yang dirutinkan ketika mukim, tidak bepergian atau tidak safar. Contohnya sholat sunnah rawatib, belum Mbak ya. Sholat sunnah rawatib ini perlu kita lestarikan, ya. Dikatakan di sana karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat bukan yang wajib, maka Allah janjikan kepada dia surga, yaitu apa? Sholat sunnah rawatib. Kemudian yang ketiga, ada amalan-amalan yang kadang dikerjakan pada suatu waktu dan kadang pula ditinggalkan. Jadi malah ya apa itu? Poso Senin Kemis itu malah kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Ya, jadi itu seperti itu. Ya, itu puasa-puasa seperti itu. Walhasil ikhwani fiddin arsadakumullah. Jadi intinya di dalam rangka beribadah termasuk afdalul ibadah itu adalah istiqomah. Makanya sekali lagi kita menyampaikan pesannya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa afdalul karomah istiqomah, bahwa karomah terbesar bagi seorang hamba itu kalau orang itu bisa istiqomah. Ya. Dan terakhir kita ingatkan di dalam surat Fussilat, fadilah daripada istiqomah itu innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Ya. Jadi innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang bisa mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia bisa istiqomah. Istiqomah untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, istiqomah untuk menjaga sunnah-sunnah, ya, maka ya tatanazzalu alaihimul malaika, ketika dia itu sedang ajal, ketika dia itu sedang mendekati kematian, maka berbondong-bondong para malaikat mendekati dia, menghibur dia, kemudian dia mengatakan alla takhafu. Ya, apa jenenge? Kamu enggak usah takut.
kaitannya dengan pertanyaan munkar nakir. Wala tahzanu, kamu nggak usah khawatir terhadap anak istrimu yang kamu tinggalkan. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya, bahkan diceritakan, kalaupun kamu itu mati punya hutang, maka kami akan membantu para malaikat untuk melunasi hutangmu. Ini janji Allah dan para malaikat kepada orang-orang yang bisa istiqomah. Nah, ini ikhwan fillah arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pentingnya kita hari ini, Pak ya, pentingnya kita hari ini itu mengistiqomahkan amal-amal ibadah kita, dan tidak perlu harus banyak. Ya, harapannya apa? Itulah nanti yang akan kita bawa hingga akhir hayat kita. Demikian ikhwan fillah arsadakumullah, kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini menambah semangat kita di dalam rangka menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah selama hayat kita masih ada di badan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.